漫画語、聞き返す。朝青龍って本当に強いわね。そうですね。昨日も勝ちましたね。朝青龍、モンゴル人のお相撲さんのことよ。へえ、そうですか。高橋さんは相撲が好きですか？大好き。一度本物を見に行きたいなって思ってるの。そうですか。私も本物は見たことがありません。本当？じゃあ今度一緒に見に行かない？ええ、お願いします。僕も行きます。Oskar sama Desta. Dari percakapan kita kali ini ada 2 poin yang bisa kita pelajari dan kita bahas kali ini ya. Nah, untuk poin pertama itu adalah menanyakan kembali dengan memutuskan kalimat. Nah, gimana itu maksudnya menanyakan kembali dengan memutuskan kalimat itu kan? Jadi dalam melakukan percakapan ya, bahasa Jepang sebagai kita orang asing tuh, ya, apalagi yang masih belajar gitu kan, otomatis kadang agak sulit gitu mencerna bicara orang Jepang yang lumayan agak cepat gitu kan. Nah, oleh karena itu kita boleh gitu ataupun bisa menanyakannya kembali kalau kurang jelas gitu ya, ataupun memberi isyarat gitu kepada lawan bicara bahwasanya kita kurang jelas gitu dengan cara mengucapkan kosakata yang kurang jelas tersebut dengan memutuskan kalimat. Nah, di sini yang mesti diperhatikan adalah saat kita menanyakannya dengan memutuskan kalimat tuh, di terakhir kalimatnya itu intonasinya harus ditinggikan. Nah, seperti contoh dari percakapan yang kita dengar sebelumnya itu ya. Jadi si Takahashi-san itu kan ngomong, Asasoryu te hontou ni tsuyoi wa ne, katanya. Asasoryu itu benar-benar kuat ya, katanya gitu. Udah gitu si Kim-san yang ngomong, so desu ne, kino mo kachimashita ne, katanya. Iya benar, katanya, kemari pun menang lagi kan, katanya. Udah gitu si Chin-sangnya ini yang kurang dengar dia, makanya dia bertanya gitu. Asa, katanya. Asa, nah inilah dia yang dimaksudkan dengan mengulang kembali kan, menanya kembali gitu, bicara lawan bicara yang kurang jelas gitu, ucapan ya lawan bicara yang kurang jelas gitu kan. Jadi kan asa dengan meninggikan intonasinya gitu, otomatis Takahashi-san akan menjelaskannya lagi. Asa soryu, katanya. Monggorjing no osumo-san no koto yo, katanya. Asa soryu, pesumo orang Mongolia itu loh, katanya gitu. Ini contoh dari percakapan yang tadi gitu, yang kita dengar gitu kan. Nah, misalnya kita buat contoh lain lah gitu misalnya ya kan. Misalnya dalam percakapan dengan orang Jepang saat memperkenalkan diri lah gitu, kita kurang jelas gitu ya kan. Jadi situasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya adalah si ngomong gitu kan, hajimemashite, Fukutora ber Oshima to moshimasu, katanya. Perkenalkan, saya Oshima, karyawan Fuku Travel, katanya gitu kan. Nah, si B-nya ini kurang jelas itu apa yang diucapkan oleh Oshima sang ini gitu. Jadi kita bisa mengulanginya lagi dengan memutuskan kalimatnya gitu. Fuku, gitulah kira-kiranya. Apa namanya? Nuansanya gitu. Fuku apa itu? Fuku itu kan gitu. Fuku apa ya gitu. Fuku apa ya, gitulah kira-kira nuansanya gitu ya. Nah, makanya si E-nya pun akan mengulanginya lagi gitu. Fuku Torabel Oshima des, saya Oshima karyawan travel gitu. Nah, gimana bisa dipahami? Misalnya contoh lain yang agak sedikit lumayan panjang lah gitu di sini ya. Contoh lain, misalnya si E ngomong gitu kan. Kono chikaku ni ibunkyoku wa arimasu ka, katanya. Apakah ada kantor pos di sekitar sini ataupun dekat-dekat sini gitu kan. Nah, si B-nya ngomong, kono michi o masugu itte 2つ目の信号を右に曲がって次の角を左に曲がるとありますよ, katanya. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ya ada, katanya, ikuti jalan ini terus, belok kanan di lampu merah kedua gitu. Gitu di pojok berikutnya belok ke kiri, ada kantor posnya gitu. Jadi di sini kan kalau kita orang Jepang yang ngomong lah misalnya, konomichi o masugu itte 2つの信号を右に曲がって次の角を左に曲がるとありますよ, katanya. Gitu. Kurang jelas kan kita kalau orang asing, apalagi yang baru belajar. Makanya di situ kita bisa menggunakan menanyakan kembali dengan memutuskan kalimat. Nah, di sini apa yang didengar di awalnya itu ditanyakan kembali gitu. Jadi misalnya kan, konomichi o masugu itte 2つ目の信号をputuskan di situ.
Konomichi o masugu ite futatsume no shingo o. Jadi kalau diartikan, ikuti jalan ini terus, lampu merah kedua, terus gimana gitulah gitu. Apa kira-kira nuansanya gitu ya. Otomatis si B akan menerangkannya lagi kan. Migi ni magatte, tsugi yo hidari ni magatte kudasai gitu katanya. Jadi kan belok kanan, berikutnya belok kiri lah gitulah. Nah, ini untuk poin pertama. Nah, untuk poin kedua, kita bisa ini meminta mengulangi, menanyakan kembali dengan cara pengulangan seluruh kalimat gitu, nggak usah diputuskan gitu. Tapi kita nggak perlu mengulangi kalimat apa yang diucapkannya gitu. Jadi kita minta tolong ulangi lagi lah gitu kan. Di sini ada dua bentuk ya, bentuk sopan sama bentuk lisan non formal. Nah, otomatis bentuk sopan ini ya kita gunakan terhadap orang yang berada di posisi kita di atas ataupun orang yang baru dikenal gitu ya. Jadi tergantung situasinya gitu. Jadi kalau untuk bentuk lisan non formal itu ya kita gunakan untuk teman, keluarga gitu kan. Jadi kalau misalnya contoh menanyakan kembali gitu dalam bentuk sopannya itu ya, ini pun nggak sulit kalau menurut aku ya. Misalnya shimasen, mau ichido onegai shimasu, ini juga boleh gitu. Maaf, mohon ucapkan sekali lagi, ini juga boleh. Kemudian Chotto kikitore nakatan desu ga gitu kan, maaf sedikit kurang begitu jelas gitu kan. Nah, ini juga bisa. Ataupun yang ini sering digunakan orang asing ya saat minta ulang lagi ataupun minta pelan-pelan ngomongnya ya. Sumimasen, mau skoshi yukkuri onegai shimasu gitu kan. Maaf, mohon bicaranya lebih lambat ataupun pelan sedikit gitu juga boleh. Ini untuk yang sopan. Nah, untuk yang nggak sopan kita bisa menggunakan kayak mengekspresikan aja gitu. Jadi misalnya kan kalau kita kurang dengar gitu kan, kalau sama teman kita bisa menggunakan ya gitu juga boleh, ataupun gitu kan, gitulah kalau bahasa Indonesianya kira-kiranya gitu kan, ataupun nani apa gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi kalau sama teman, tapi jangan digunakan ini sama atasan, jangan digunakan sama orang yang baru dikenal ataupun orang yang lebih tinggi posisi. Sama jangan kamu di kerjaan itu kan gitu, atasan ngomong ya kan, kode dia ngomong bla 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 bla, terus kamu bilang gitu kan, bisa ditabuk awal kan gitu. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita, semoga bermanfaat. Silakan tunggu video selanjutnya. Hai, sayonara, arigatou gozaimashita.